Pihak pria sudah menyiapkan 6 juta rupiah, namun saat ingin diberi, pihak wanita menolak menerima karena kurang 700 ribu rupiah. Berapa itu Kak? 35 juta. 35 juta sudah dikasih, nah yang 700 ribu itu? Berapa itu Kak? 35 juta. 35 juta sudah dikasih, nah yang 700 ribu itu? Yo, Mang. Santuy people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua tapi mangkok Inhere. always Inhere. Padahal lagunya tetetetetet. Tapi memang jogetnya gini. Detak des tak. Yo, ya. ingetin dulu deh biar enak. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yes, karena subrek dan notifikasi itu sangat berarti untuk kami gitulah ya, Nyo. Apalagi sebentar lagi Nyonya sudah tidak bekerja gitu. Kerjanya jadi konten kreator full. Iya. Gitu. Nyo, Ya. ini virus Yesi udah menjalar nih kemana-mana gitu ya. Bahaya Kali dong ya. ini ada juga Yesi versi Palembang nih. Santuy people juga perlu tahu nih, Nyonyo juga. Dibatal nikah karena kurang 700 ribu. Ya ampun. Maharnya kurang 700 ribu. Mahar permintaan si wanitanya gitu kan. Padahal nanti diruntutin udah minta apa aja tuh setelah lamaran sampai ke mau nikah tuh. H-1 ini dibatalin sama si cowoknya. Wow. Karena yaitu dibalik kurang 700 ribunya itu permintaan wanitanya, si wanitanya itu ngebentak-bentak nyokap si cowoknya atau mamah cowoknya gitu, nggak terima cowoknya. Tapi aku salut, respect sama cowoknya. Dia lebih mementingkan ibu. Yes, ibu tuh. Tolonglah santuy people, ini gimana nih Yesi itu setahu aku nama manusia bukan nama virus. Kenapa menjalar gitu kemana-mana? Tolonglah. Meluncur aja langsung Nyo. Cus. Masuk liputan 6 SCTP, FYP, viewsnya banyak banget. Kayak begini penjelasannya, cek people. Play. Anjas Septiawan tampak kecewa. Rencana pernikahannya dengan Dona yang telah disiapkan jauh-jauh hari batal terlaksana. Anjas memutuskan membatalkan pernikahan tepat sehari sebelum acara berlangsung. Padahal undangan sudah dicetak. Keputusan Anjas bukan tidak berdasar. Dia kesal karena seluruh permintaan calon istri dan keluarganya sudah dipenuhi. Mulai dari uang mahar 35 juta rupiah, emas 2 suku, dodol 10 loyang, wajik 20 loyang, dan seserahan mencapai 10 juta rupiah. Namun karena masih dianggap kurang, pihak wanita meminta tambahan lagi 6,7 juta rupiah untuk biaya sewa tenda resepsi. Pihak pria sudah menyiapkan 6 juta rupiah. Namun saat ingin diberi, pihak wanita menolak menerima karena kurang 700 ribu rupiah. Bukan hanya menolak, calon pengantin wanita juga sempat membentak calon ibu mertuanya, sehingga membuat Anjas memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Setuju. Ya karena dia membentak orang tua aku itu gara-gara Masalah duit 700 tadi. 700 tadi pendaan. Tadi kan dia. Ya 700 Kan dipenuhin juga sudah. 700 ribu itu. 700 ribu itu untuk apa? Gimana coba cerita apa dia yang dipintanya bisa kurang 700 ribu itu Kak? Awalnya Kak. Pertama sudah kita kasih uang Berapa? Ya duit mahal. Berapa itu Kak? 35 juta. 35 juta sudah dikasih, nah yang 700 ribu itu? Apalagi Itu ini? sisa-sisa duit Dia tuh minta tambahan 5 tambahan juta. untuk ini sewa box ini kan sama duit ayam di ininya kan loh. Keluarga pria merasa tertipu karena pihak wanita belum mendaftarkan rencana pernikahan ke kantor urusan agama. Bahkan tidak ada tenda pernikahan yang dipasang di lokasi resepsi. Jadi tadi memang sempet nyari-nyari kan bahannya. Ada juga yang bilang fakta nanti kita kuak bareng-bareng ya santuy people juga ya. Kalau uangnya itu udah dibeliin motor. Uang maharnya itu. Oke. Terus katanya dikasih duluan apa gimana gitu. Dan ada juga fakta yang bilang kalau si ceweknya ini sudah 4 kali batal nikah. Sampai-sampai netizen menyimpulkan apakah ini modus gitu. Nah si Mas Anjas ini, yang respect buat Mas Anjas, itu nggak mau tinggal diem. Kalau nggak salah tadi ya, nanti kita lihat juga bareng-bareng videonya. Itu udah mempolisikan. Oke, gitu. bagus. Karena identik dengan penipuan nih Iya, gitu benar. kan. Karena diminta lagi ya wes uang mahar segala macam yang udah gua kasih gitu kan, diminta dulu kan. Iya. Kembaliin, nggak bisa udah dibeliin motor gitu. Nah, kenapa merasa tertipunya? Karena
dari si wanitanya tidak ada mendaftarkan ke KUA gitu. Sama Udah nggak H-1 padahal ya. H-1 mau daftarin H- berapa jam. Hey, kenapa banyak manusia kayak Yesi bermunculan ini? Tolong Ini kayaknya lebih parah dari Yesi gak sih? Ini lebih parah dari Yesi. Kalau Yesi mungkin kemarin emang rada-rada agak Kurang, kurang iya. aja. Kalau gitu. ini kayak- Kalau ini enggak sih. Kayak terorganisir gak sih? Iya. A, B, Empat C, kali. D, E, F, G di hari H. Tapi aduh, Nyok, belum apa-apa udah berani bentak. Masalah duit yang dibentak juga ibu mertuanya. Come on man. Tapi salut banget sama keputusan Mas Anjas. Detik-detik terakhir kan Iya. persetan malu segala macam daripada nyokap gua gitu Iya, kan, iya. kasarnya kan. Respect buat Mas Anjas gitu kan. Ada komenan yang mensupport dari John Asri. Sikat Nyo. Bagus Anjas, ada wanita yang lebih baik untuk jadi pendampingmu. Iya, masih banyak Mas Anjas. Masih bisa mencari di luar sana Mas Anjas. Kayak Nyonyok nih contohnya nih. Idola banget Mamang dapat Nyonyok. Next Nyo. Next. Nih Nyo. Ini katanya uang hantaran sama maharnya diambil sendiri-sendiri. Ini aku sejujurnya bingung juga Diambil masalah sendiri-sendiri adat-adatan. gimana? Nah, makanya nih aku sejujurnya bingung nih. Kita lihat ceki-ceki people. Play. 35 juta itu kita kasih pas mutusirasan selesai lamaran atau Sebelum lamaran malah dia udah minta. Dia tuh pas kan tangan ujinya ngomong kan ibu ngomong kan kita belum duitnya kata dona itu ngomong kalau ada tadi ibu langsung dibawa duitnya sama masnya. Jadi Dona ketika Dona kesini dikasih rayu aku duluan. Jadi kami datang pas lamaran itu lagi ngawak Mas Ida. Karena sudah dikasih yang awal. Ya sudah lo yang antar nanti bawa juga lo. Sudah diambil Dona dari rumah Iya, ini. dari rumah ini kan. Dona yang ngambil dari sini. Karena dia mintanya kan menurut adat dia jadi Maaf banget sekali lagi ini bahas yang ada dia itu dia suku apa gitu? Apa? Oh, orang apa maksudnya? umat raja Sukunya. So iya rupang dia tuh batu aja, dosanya pengadonan, pengadonan kecamatan, kecamatan pengadonan. Dosanya Belambangan. Dosa Belambangan. 35 juta itu Dikasihnya kepisah ya. Uang hantaran diambil sendiri-sendiri. Sejujurnya nih Mama nggak ngerti juga kan. Tiap iya. daerah beda-beda adatnya Iya. gitu kan. Tapi masuk akal juga kalau dibilang si ceweknya. Misalkan memang adatnya seperti ini nih. Si ceweknya kan tadi Mama bilang ada dari komenan dari netizen yang bilang kalau udah 4 kali nikah gitu kan. 4 kali batal nikah. 4 kali batal nikah gitu kan. Makanya dicurigai sebagai modus gitu. Iya. Dia memanfaatkan kalau misalkan memang adat ini bener ya, memanfaatkan ya adat seperti ini gitu, dikasih dulu endingnya dibatalin gitu. Wah, kacau nih. Ini Ultimate Yesi nih. Aku pikir udah habis gitu. Ternyata di akhir tahun ditutup dengan Ultimate Yesi. Ada lagi Anjir, lebih parah dari tolonglah. Yesi. Pada penasaran juga di sini nih. Dona yang mana? Katanya banyak akun nama Dona nih, katanya banyak dicari ini. Dona besok bestian sama Yesi. Iya, jadi kawannya Yesi itu. Cuman Yesi sekarang udah jadi selebgram. Kalau Dona sekarang jadi apa nih? Belum ketahuan juga akunnya yang mana kan. Siapa tahu diserang sama netizen gitu. Nextnya Next. Ini nih dia nanya, ini termasuk modus penipuan gak sih? Katanya kalau memang niat nipu lihat-lihat lah Don, katanya Maya ceki-ceki people. Play. Di saat ini tidak Enggak begawe dia. mati motor baru. Oh, sebab beli motor baru. Ya. Beli motor baru katanya. Kalau dugaannya itu pembelian motor itu pakai uang apa? Yang jelas kami tidak tahu. Yang jelas kami tidak tahu. Ya, tapi kami dikasih tahu oleh Dari orang sana. kampung sana tetangga dia. Habis sesudah seminggu sesudah lamaran dia beli motor baru. Lamarannya 35 juta. Oh, kata orang tetangganya si Dona ini selesai lamaran, seminggu setelah lamaran si Dona ini beli motor baru gitu. Hedon anjir. Ya, Oke. Seminggu sesudah lamaran dia beli motor baru. Cuman enggak tahu. Ya, cuman dia ada dari wong kampung sana tetangga dia ngomong dia beli motor baru. Oh. Tapi untuk kejelasan sumber dananya untuk beli motor itu dari mana belum tahu Belum nih. tahu. Kita juga belum tahu. Siapa tahu kan Dona nabung gitu kan atau hasil bisa. dari yang sebelum-sebelumnya. kami jelas tidak tahu apa dia beli dipakai duit apa duit pribadi dia kami tidak tahu. Yang jelas uji omongan tetangga dia beli motor baru itu. Kami pulau motor itu. Kontan dulu ya. Tapi aku salvo kalau sama keluarganya. Kenapa keluarga yang baik-baik seperti ini selalu dikecewakan oleh calon-calon mantu yang gitu. Soalnya nih, bisa banget dari pihak keluarganya yang mungkin udah merasa tertipu gitu. Iya.
itu bilang atau ngejudge, oh pasti pakai ini, pasti pakai ini. Cuman dia nggak tahu gitu, Iya, karena di iya. sana balik lagi info yang gue dapat cuman sekedar sampai beli motor baru. Sumber Iya. dananya dari mana gue nggak tahu. Ah. Posisinya seminggu setelah, Lamaran. iya gitu. Heran aku sama perduniawian hari ini gitu. Kenapa? Rian Dono baik, mertuanya, menyokapnya baik, Rian Dononya baik, keluarga Iya. besarnya baik. Yesinya wadidaw. Ini Anjas keluarganya baik. Anjasnya baik, mau nurutin segala macam 35 juta emas Diturutin berapa gram, semua ya. diturutin semuanya. Calon mantunya, wow gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Hey, Dona, sadarlah Dona. Next. Ninyo. Hmm. Fakta kasus pria batalkan pernikahan karena ibu dibentak. Ada caption nih. Fakta kasus pria. Batalkan pernikahan karena ibunya dibentak mempelai wanita 4 kali gagal menikah. 4 kali ya. Wajar gak sih kalau jadi netizen menduga-duga kalau itu adalah modus? Untungnya benar juga nih, udah dilaporkan ke pihak kepolisian gitu. Iya. Karena takutnya penipuan, modus penipuan. Jaki-jaki Pepli. Play. Ini karena lagu nih. Anjas pria asal Palembang batalkan pernikahannya lantaran sang ibu dibentak keluarga calon istrinya. Wow. Sama keluarganya. Calon istri Anjar, DN atau Dona, merupakan warga desa Blambangan, Buai Runjang, Sumatera Selatan. Ternyata bukan kali ini saja DN gagal menikah. Tuh, ini dari Tribun ya. Menurut keterangan warga, DN telah 4 kali mengalami gagal menikah dari warga setempat loh. Iya ya. Modus anjir, sumpah modus. Salah satu calon bahkan tinggal satu wilayah dengannya. Sementara Anjas adalah pria keempat yang berencana menikahinya. Akhirnya kandas. Rujit anjir, perempuan kayak gitu 4 kali gagal nikah. Rujit apa? Rujit udah wah, sulit, udah pusing gitu, pusing ribet gitu. Bisa, aduh. Masalahnya gimana ya? Aku nggak habis pikir serese apa nih cewek gitu. Sampai H-1 batal gitu untuk cowok sesabar dan sebaik Anjas ya kalau dari kita lihat ya requestannya apa. Sampai akhirnya Anjas sadar, wah nggak bisa, gue lebih milih ibu daripada ini kagak jelas juntrungannya gitu kan ya. Belum apa-apa udah minta 700.000 nyo, ya wong talangin dulu gitu dari si ceweknya. Ya sekedar, ya nggak tahu ya point of view memang ya kayak itu kayak cuma sekedar formalitas, nanti after married kalau kekumpul lagi duitnya. Masalah kan udah 35 juta, udah udah itu gitu bener. Kan. Kayak 700.000 ya talangin dulu gitu, nanti diganti gitu. Iya bener sih, berarti kalau kayak gitu emang modus aja, bukan karena 700.000-nya. Iya, dia pakai sebenarnya yang membatalkan si cowok karena emosi. Iya. Emaknya dibentak-bentak gitu kan. Cuman itu loh cara memancing emosinya lo jago banget, berarti si Dona itu Dona of the Yesi people. Iya berarti sama kayak Yesi berarti Mang. Jadi kan kalau Yesi kan sengaja minta sertifikat rumah yang tidak mungkin gitu, yang tidak yang udah tahu nih bakal nggak mungkin dikabulkan gitu. Dan akhirnya batal gitu kan. Kalau dia mungkin ya 700.000 dapat nggak dapat, yang penting dia mau ngebentak gitu loh. Jadinya gimana caranya pokoknya batal gitu aja gitu ya, modus. Iya, bener, itu menurutku ya, karena kan kalau dari dari penjelasan warganya dia warga-warga di sekitar dia kalau dia gagal 4 kali nikah. Iya. Borong sekali lagi dapat piring cantik dan juga krim ekonomi anjir buat bebersih. Kan kalau logikanya Mang, kalau misalnya anggaplah bukan modus gitu. Mana ada sih yang sampai 4 kali gagal nikah? Sekali aja udah stres nggak sih? Mungkin dia ini hobi kalau dulu main, mungkin Tante Pepe juga pernah main diary gitu, hobi makanan kesukaan, hobinya gagal nikah gitu kan. Nyari cuan dari situ. Tolonglah. Secantik apa sih sumpah, Mamang penasaran. Belum dapet akun TikToknya. Secantik apa sih Neng Dona ini yang berani bentak-bentak ibu mertua, minta disikut nih. Tapi ini kayaknya ketar-ketir nih. Ini apes nih dia ketemu Anjas nih. Karena dilaporin. Iya, dilaporin, dipanjangin gitu. Next-nya Next.
Ada penjelasan sedikit nih, ramai banget nih di Facebook nih. Ada sedikit caption, boleh dibaca Ibu Nyonyo? Gagal nikah H-1 karena merasa Mama Anjas dibentak dan kekurangan uang hantaran 700.000 yang membatalkan si Anjas. Kalau Dona, keluarga Dona ada yang klarifikasi di Facebook menjelekkan keluarga Anjas. tolonglah cek ya people. Play. Kayak gimana dia pas waktu nolak kakak tuh? Pas waktu hamin sehari. Kalau pokoknya tidak ngate cina penyesalan dengan nak lantang dia tuh. Marahnya dia marah. Diam baik. Malahan ditanya oleh kadesnya, aku ngomong dia ngebentak uang tua aku, dia ditanya oleh kadesnya, kamu ada memang ngebentak uang tua dia? Ada aja dia. Dia ngomong ada aku ngebentak uang tua. Nah, Tidak ngerti bersalah dia ngomong kayak gitu. aku minta maaf sojo teh. Tidak ngerti. Nangis juga Tidak ngerti cuman ada tak pembentak itu ibunya. Ada. Oh, masih kayak nantang gitu ya. Aku nggak terlalu ngerti, tapi kalau yang aku tangkap dia katanya sempat ditanya tuh, lu bener gak ngebentak orang tuanya si Anjas itu? Ya ada, emang bener katanya itu kan. Ekspresinya. Oh, berarti sebelum memutuskan untuk tidak ngelanjut itu sempat ada obrolan dengan Kades juga Ya, ya, Kak? benar. Sempat berkumpul juga ya. Kak, sebelumnya yang ngajak nikah siapa, Kak? Ngajak nikah aku. Sama Kakak Iya, memang. Karena memang Ya, benar-benar karena aku serius memang ya. niatnya, iya seriusnya. Kalau dari awal tuh memang yang wanitanya tuh langsung galak atau ada pengelaan terlebih dahulu? Tidak, aku yang ngajak nikah. Dia juga ngomong kayak ini, jadi sebelumnya ada yang Ngelamar dia. Yola Kades. Yola Kades dengan sama tamu tentara, jadi yang satu cepat dia dapat. Jadi itu pas waktu masa pacaran. Iya. Gimana? Katanya sebelumnya ada yang ngelamar dia juga, terus aku nggak jelas ngomong apa lagi. Pokoknya ada kayak ya udah kayak siapa cepat dia dapat gitu pas masa pacaran. Begitu ya? Gak pakai hati itu apa gimana sih? Gak sayang dong ya. Kayak kita udah menjalani lama nih hubungan nih. Terus ada juga orang lain yang mau ngelamar Nyonyo. Ya kali gitu kan. Kan ada di situ tuh di balik sebuah hubungan ada hati yang wah nih harus belajar sama Fajar nih si Dona nih gitu. Tapi emang ini di luar konteks ya. Oke. Aku salfok sama Kaosnya seringai. bukan. Apa? Di sebelahnya. Kenapa? Golf, Mang. Oh. Olahraga mahal dong. Iya, wong sugih berarti Iya, makanya diincar kayaknya. sama Dona gitu ya. Baik gitu kan. Cuma dari Anjasnya bilang kan yang ngajakin nikah tadi ditanyakan siapa ya? Anjas karena dia mau serius katanya itu sama Dona. Cuma dari Donanya apa siapa cepat dia dapat? Enggak anjir, lu bukan kaos lelang anjir Dona. Hey. Siapa cepat dia dapat, kan ada hati yang bermain di situ. Sekarang aku tanya sama Mamang, misalnya nih kita pacaran udah lama gitu. Terus ada cowok, misalnya mama mau ngelamar aku gitu kan. Terus aku bilang, iya ada juga tuh yang mau ngelamar katanya. Nanti siapa cepat dia dapat. Apa yang mama lakuin? Oh, ya udah sok atuh cepetan dia mah gitu. Tinggalin kan? Iya. Kalau aku pun gitu juga Bang. Kalau misalnya dibilang siapa cepat dapat, lah Apa gimana sih? Berarti nggak sayang dong. Nah, gitu. apa jangan-jangan lu menjalani dua hubungan selama ini gitu kan? Jadi pertanyaan apa anjir siapa cepat dia dapat? Enggak gitu. Ada kecuali emang nggak ada hubungan dua-duanya kayak langsung mau dilamar gitu kan. Kadang di desa-desa kan kayak gitu tuh yang tiba-tiba dijodohin gitu kan. Ya oke lah kalau gitu siapa dia dapat. Kalau memang dia memang nggak ada hubungan, nggak oh, pacaran lah gitu. Iya gitu. Kalau kayak gitu mungkin masih masuk akal ya. Tapi kalau pacaran kayaknya aduh. Kan ada apa ya yang bikin indahnya mah nggak tahu ya menurut mama. Perjuangan ya, misalkan nih ada pacaran cewek cowok, si cowoknya mau melamar cewek, cuman belum ready dari segi finansialnya. Kan itu hal realistis ya. Nah si ceweknya ikut nge-support gitu. Ya udah yuk kita bangun bareng-bareng gitu. Nggak siapa cepat dia dapat. Lu bukan kaos tos serba anjir. Dona, hey. Lanjut lagi dikit. Lanjut. Dia oleh karena kebelet cinta, ya, kebelet dengan cinta. Belum tahu sifat dia tadi dalam aku. Dia duluan mendapatkan cintanya. Ya. Ketika jadi dia menolaknya lagi. Ada pernah enggak kakak nanya tentang itu dengan tetangganya atau ada niat enggak ya enggak kate? Jauh kami. LDR ya istilahnya gitu Ya, kan. benar. Setelah LDR nyo. Aduh pikiran mama udah sujon aja. Siapa cepat dia dapat LDR.
sampai di situ ya banyak yang cerita Cerita tentang sosok dia. Cak mana itu kak? Dan juga kami sesudah selesai itu malahan banyak yang mela kami. Untunglah kamu batal ke, Berarti memang Dari negatif sudah dari tetangga-tetangganya di sana. Tapi selama Oh, ini banyak yang ujinya ngebela katanya setelah kejadian pembatalan itu dari tetangga-tetangganya. Berarti tetangga-tetangganya bisa dibilang udah tahu kelakuan DN ini seperti apa gitu. Ninyo, ini yang bikin Nyo salvo kan? Iya. Stick golf gini Stick kan? golf. Berarti olahraga mahal kan? Mahal. Berarti bisa dibilang dia orang berada gitu ya. Kayak Iya. mau main golf aja lu butuh berapa gitu modalnya kan? Tahu kan? Sticknya aja itu Sticknya berapa? aja mahal gitu. Pantas jadi inceran Dona gitu. Tolonglah anjir Don. Gila lu Don. Nextnya Nyo. Gila Lundro. Oh iya. Nextnya Nyo. Next. Nah ini ada penjelasan nih dari Chills Boy ini. Enak banget ya ngejelasin Jaki People. Play. Seorang pria di Palembang membatalkan pernikahannya karena ibunya dibentak sama calon istri. Keren banget lu, friend. Calon istrinya ini tuh membentak ibu kandung si pria karena persoalan duit 700.000 yang merupakan uang tambahan permintaan dari pihak wanita. Padahal si calon istrinya ini tuh udah minta duit sebesar 7 juta buat perlengkapan resepsi, tenda, ini itulah. Dari pihak pria juga udah disanggupin. Tapi ketika si pria datang ke rumah calon istrinya, agak ada tuh tenda buat nikah, malah lebih kayak tenda orang mau ngelayat. Mungkin si cewek ini mikir dia itu ratu kali ya. Cewek kayak gini mah cocoknya nikahnya sama pohon. Jangan sampai gue ketemu modelan cewek kayak gini. Aduh, amit-amit dah. Mending sama pohon aja sama kresek. Kenapa kresek? Kresek bekas beli ayam biar ada amis-amisnya gitu. Perkara 700.000 gak dilihat udah ngeluarin berapa gitu kan. Terus yang bikin aku curiga ya tadi waktu di liputan 6 lo yang bilang kan kalau di KUA nggak ada terdaftar gitu. Hei, niat nggak sih sebenarnya Anda Dona anjir. Bikin emosi-emosi aja nih. Berarti kalau nggak terdaftar itu udah terlihat ininya bang. Maksudnya Modusnya, iya makanya dilaporkan ke pihak kepolisian. Mana ya Viti laporkan pihak kepolisian meluncur. Cus. Nah ini penjelasan yang menekankan uangnya katanya dipakai untuk membeli motor nih dari Kenbay. Padahal dari ibunya tadi bilang dipakai beli motor tapi uangnya nggak tahu dari mana gitu kan. Jaki People. Ternyata uangnya dipakai untuk membeli motor. Entah bila. Di-mute dulu. Calon istri Anjas diketahui berinisial DN warga. Wow, ini bukan ya? Ini. Kayaknya. Si cantik atuh, gimana atuh? Bisa aja bisa. Ini beneran nih dia nih. Ini kan Anjasnya nih. Pria bernama Anjas tersebut membatalkan pernikahan karena sang ibu dibentak. Iya sih. Loh kenapa disensor? Berarti bukan dong yang tadi dong. Kalau ini disensor yang tadi nggak disensor. Coba bang. Dapat dek. Tunggu. Ini kan di sini nih karena sang ibu dibentak oleh keluarga calon istrinya. Berarti emang dari keluarganya juga nggak benar dong. Aku pikir tadi yang ngebentak si ceweknya loh. Dari satu keluarganya. Iya. Modus. KM, namanya KM. Keluarga modus. 4 kali batal nikah kok ya nggak stres gitu. Emang udah nggak niat itu. Tuh 35 juta emas, 2 suku emas atau sekitaran 13 gram emas Nyo. 13 gram. Itu berapa juta? Kita kemarin beli 7 gram aja muter-muter ya muter-muter. Nah karena gagal nikah nih, pihak pria meminta semua yang diberikan untuk menikah agar dikembalikan. Wajar, karena kan dikasihnya tujuannya untuk menikah gitu. Segala macam biaya-biaya untuk pernikahan kan cancel gitu kan. Ya wes minta lagi gitu. Ternyata uang tersebut sudah dibelikan motor seharga 30 juta. Ini dari narasinya. Narasi videonya kan. Saat mengkonfirmasi apakah yang dilihat kepada keluarga calon istri, apa yang dilihatnya kepada Anjas justru mendapatkan pernyataan yang tidak mengenakan. Apa tuh? Tidak ada. Gak ada sampai habis. Mana pernyataannya seperti apa gitu anjir. Pokoknya Dona ini seperguruan sama Yesi lah anjir. Mungkin maksudnya pernyataan tidak mengenakan yaitu dibentak itu ya. Oke baik. Cuman nggak tahu sih kita ya. Kata-katanya apa dibentaknya seperti apa iya. Kita ke nextnya kali. Next. Yo. Ya. Ini ada sedikit penjelasan nih dari kreator TikTok nih Bang Cincong. Thank you penjelasannya nih.
Ada berani bentak dan peras calon mertua, akhirnya batal nikah sehari sebelum acara Ceki-Ceki Play. Lamaran digelar 17 November lalu. Di sana Lamarannya 17 November. Oke. Nah, keduanya foto bersama Ini ada dengan foto-fotonya. keluarga. Usai Nah, acara tadi aku sempet nyari akun ini kan. Netizen banyak yang salvo ke video yang ini nyo. Iya. Disangka dia calonnya padahal dia adalah kakak Kakaknya. dari Anjas Iya. gitu kan. Nih internetnya lagi bermasalah nih TikTok nih. Lanjut lagi. Lanjut. lanjut sang kakak, ia pulang bersama keluarga di Palembang. Diduga calon mempelai perempuan di luar kota Palembang. Pulang dari rumah sang perempuan, pihak keluarga merasa ada yang janggal, di mana saat pulang tidak ada ucapan basa-basi terima kasih ataupun sekadar mengantar pihak keluarga laki-laki sehingga terkesan tidak menghargai dan Emang udah sih nyo, emang udah modus sih kalau kayak gitu. Kalau kita compare sama kejadian kita, mau pulang aja diantar sampai bandara kan. Iya. Aduh, datang disambut dengan wah ini sih gimana mau besanan kalau begini mah. Tolong besan baik hanya karena ada uang. Tolonglah anjir. menghormati. Sesuai kesepakatan, lanjut sang kakak, uang 35 juta rupiah sudah diberikan ke pihak perempuan. Namun, ada yang membuat kaget usai lamaran tersebut. Sang perempuan belum mendaftarkan pernikahan karena kurang uang 5 juta rupiah untuk orang tuanya, sesuai dengan kesepakatan awal. Oh iya, kesepakatan awal sih ya. Nah, tapi sebaik-baiknya kan yang tidak memberatkan gak sih? Iya. Mama kalau konten gini-gini jadi makin merasa bersyukur. Jadi gini kepala. Enggak dong, beneran bersyukur. Lanjut lagi Bu. Lanjut. Di antara si perempuan dan sang adik pun dibongkar. Tak hanya itu, masih ada tambahan uang lainnya yang diminta pihak perempuan, yakni uang untuk akad, membeli sepasang ayam kampung, mengurus buku nikah, hingga uang untuk mengantar seserahan. Sedangkan uang 5 juta rupiah yang diminta bukanlah uang mahar, melainkan uang hadiah untuk ibunya. Lu ulang tahun pakai hadiah? Hah? Lu ulang tahun? Hah? Segala minta uang hadiah. Ini nih begini nih yang kagak diurus, kagak ngurus sendiri nih. Kagak tahu ribetnya. Iya. Ya kayak kita semuanya ngurus sendiri. Lu ulang tahun, mak lu ulang tahun minta hadiah. Lu yang ngasih hadiah itu mama kandung lu belum sah jadi pasangan suami istri, minta sama calon menantu hadiah. Sikat kali nyo yang kayak gini-gini nyo. Dikeretak aja lehernya biar lancar peredaran darah ya. Tek napas, rok gitu anjir, biar lancar peredaran darah. Tapi Bang, kalau misalnya hadiah ini kayaknya ngarahnya kayak ke Yesi kemarin. Ya. Satu perguruan sama Yesi yang jelas bener udah. Tapi ini di atasnya ya. Di atasnya ini ultimate-nya. Ternyata mungkin Yesi terinspirasi dari dia. Gitu kan. Tidak dong. Tidak ya. Tidak dong. Lanjut lagi Bu. Lanjut. H-1 pernikahan, pihak perempuan menagih uang kekurangan tersebut sebesar 6,7 juta rupiah. Keluarga laki-laki pun kemudian memberikan uang tersebut sebanyak 6 juta rupiah dan meminta sisanya 700.000 rupiah dibayar menyusul. Tak terima dengan kesepakatan itu, calon mempelai wanita kemudian membanting pintu sambil mengomel saat ditemui tak mau uang tersebut kurang. Uangnya kurang. Ngomel banting pintu, lu banting tulang kerja, bagong gitu kan. 700.000. Tolonglah, cincai lah, berbanding 6 juta gitu kan, 6 juta 700. 700-nya kurang. Kalau dari yang aku tangkap pihak cowoknya kayak ya udah bayarin dulu, nanti diganti mungkin gitu ya. Iya, nanti nyusul gitu. Maksudnya perkara 700.000 lu attitude lu nol gitu langsung banting pintu gitu. Banting tulang kerja. Hey Dona, hey modus. Lanjut lagi. Lanjut. Adanya perlakuan itu membuat keluarga pria keluar dari rumah wanita itu karena merasa sakit hati. Sang ibu mempelai laki-laki pun bahkan sampai menangis. Hingga pihak keluarga laki-laki akhirnya sepakat untuk membatalkan pernikahan karena merasa tidak dihargai dan diperas oleh pihak wanita. Wajar banget nyo. Udah bukan ngerasa diperas lagi, memang diperas gitu. Iya. Kalau kayak gitu perkara 700.000 langsung banting pintu, langsung kayak mendadak apa ya? Mendadak nggak ada etika, mendadak nggak tahu kalau mau nikah gitu. Hey, 700.000 loh. Tapi Mang, kalau itu tuh menurutku ya udah cuman perkara dikasih nggak dikasih dia tetap mau ngebentak gitu loh. Iya, balik lagi di kebetulan nih ada celah kan, jadi itu dipakai alasannya gitu kan. Wah bisa nih ada celah nih, gitu kan, gas gitu kan. Karena mungkin nggak tahu ya, balik lagi ya, asumsi Mamang ini. Si Dona ini ketar-ketir nih. Loh kok ya Mas Anja sabar banget nih, kok nggak dibatal-batalin nih sampai
akhirnya mungkin menghalalkan segala cara biar H-1 dibatalin gitu kali ya. Iya. Tapi ya dari awal siapa cepat dia dapat juga, aduh heran anjir, kayak barang diskonan anjir, heran aku mah. Next aja. Next. Ninyo. Iya. Ini dari Tribun Bengkulu nih, ada penjelasan yang kalau memang udah dilaporkan ke polisi dan polisi datang ke TKP. Ceki Pepli. Play. Batal menikah dengan pria asal Palembang. Tolak kembalikan mahar, polisi datang ke lokasi. Kasus Anjas, pria asal Palembang yang batal menikah H-1 acara hingga kini masih menjadi perhatian. Sejumlah fakta pun terungkap dalam kasus tersebut. Seperti anggota polisi dari Polsek Pengandonan mendatangi lokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti diketahui, sosok wanita yang batal nikah dengan pria bernama Anjas asal Palembang, Sumatera Selatan ini dikabarkan menghilang dari rumahnya di Desa Belambangan, Kecamatan Pengandonan, Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan. Modus ya? Iya sih. Pertanyaan, kenapa lu menghilang dari rumahnya gitu? Sekeluarganya lagi kan. Oh liburan, poya-poya pakai duit itu. Enggak bang, enggak, kayaknya karena gini loh, kalau menurutku ya. Karena tetangga-tetangganya udah tahu. Terus, jadi kayak udah tahu, oh ini bakal dicari polisi nih gitu. Atau enggak setidaknya digeruduk warga deh gitu. Atau enggak didatengin keluarga si cowok gitu. Kabur gitu. Langsung flying money. Lanjut lagi. Ayo. Sebelumnya diketahui jika pria bernama Anjas membuat heboh publik usai mengalami batal nikah H-1 acara lantaran kurangnya uang Rp700.000 sebagai syarat nikah yang diminta oleh calon mempelai wanita. Hingga akhirnya kini sosok wanita tersebut diketahui justru kabur dari rumah usai batal nikah dengan Anjas di Palembang lantaran diduga hindari kembalikan uang pernikahan yang telah ia gunakan. Diketahui jika rumah dari calon istri Anjas ini yakni D yang berada di Desa Belambangan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan tampak kosong usai acara pernikahan batal. Namun, menurut informasi yang beredar, rumah dari calon mempelai wanita itu sempat ramai setelah batal menikah dengan Anjas. Pasalnya, saat itu D menggelar acara akikah untuk keponakannya. Hal tersebut sendiri disampaikan oleh Sekretaris Desa Belambangan yakni Renzi. Pada kesempatan itu, Renzi mengatakan jika pernikahan itu seharusnya digelar pada 18 Desember 2022 namun batal. Hingga akhirnya acara resepsi Anjas yang batal digantikan dengan acara akikah keponakan calon mempelai wanita. Dari tanggal 17 itu, acara pernikahan sudah dibatalkan dan diganti dengan acara akikah keponakan dari calon mempelai wanita. Pantes dia nggak mau ngebalikin, acara tetap jalan gitu, uangnya budgetnya udah dipakai gitu buat akikah gitu kan. Kalau yang tadi yang kita dengar itu kan budgetnya tuh berasal dari si Anjas gitu kan, yang dari awal 35 juta, terus uang tenda, uang ini, uang itu dipakai. Mirip-mirip, kalau bedanya cuman waktu Rian tetap diadain acara sama yang pengantin palsu gitu kan. Cuman itu bedanya budgetnya dari Rian. Kalau ini budgetnya dari orang lain, blok anjir, budget dari calonnya gimana tuh anjing ini. Iya, kalau bedanya kalau yang kemarin Rian dia udah nyiapin, ternyata dibatalin sama pihak cewek. Ya udah, dia tetap menyelenggarakan gitu kan. Nah, kalau dari yang ini dikasih jadi si cowoknya udah nggak ikut apa-apa gitu kali ya, cuman duit aja gitu. Duit aja ternyata. Tapi kalau tadi dari video yang sebelumnya kan dibilangnya katanya bukan tenda, bukan yang buat nikahan gitu. Berarti emang ini Mang, jadi bukan disiapin untuk nikah. Emang buat akikah, bukan buat nikahan gitu. Iya kayaknya. Tapi budgetnya pakai budget si cowok gitu. Tapi nggak tahu ya. Iya, belum tahu juga ya. Iya, maksudnya nggak tahu. Ditanyain tuh. Nggak tahu emang dia punya uang sendiri gitu buat acara itu. Jadi yang duit dari si Anjas ini dipakai entah buat apa? Belum gitu. ketahuan Nggak ngerti, gitu. nggak tahu. Kita tidak tahu. Dona. Jelas Renzi. Selain itu, Renzi menyebut jika sehari setelah acara akikah tanggal 18 Desember itu, keluarga calon mempelai wanita pergi mengungsi ke tempat lain. Keluarga dari D diketahui menghilang dan meninggalkan rumah mereka dalam keadaan kosong. Usai kisah Anjas yang gagal menikah gegara kurang Rp700.000 viral di media sosial.
Kami tidak tahu kemana mereka pergi karena tidak melapor. Mungkin malu setelah acara pernikahan batal. Jelas. Malu kok ya sampai 4 kali. Nggak malu sih, itu emang lebih ke cari aman aja sih. Nyari aman, modus, Emang tahu nggak kabur. modus anjing, modal di kardus. Maneteh anjir Dona kan. Plok, anjing sebel emosi memang. Renzi. Akan tetapi saat ditelusuri, sejumlah warga sekitar mengaku tak mengetahui persis kemana keluarga itu mengungsi. Bahkan sebagian besar tetangga yang dihubungi terkesan tutup mulut. Menghindari hal-hal yang tak diinginkan, Polsek Pengandonan mendatangi Desa Belambangan. Namun sayang tidak ada penghuni rumah calon mempelai wanita yang bisa ditemui. Sementara itu, pihak wanita diduga kabur setelah disebut tak bisa mengembalikan uang 35 juta rupiah yang telah diserahkan di saat lamaran di bulan November lalu. Udah dipakai. Bahkan ada dugaan jika uang tersebut telah dibelikan sebuah motor. Terkuak, wanita batal dinikahi Anjas gara-gara uang 700.000 rupiah sudah 4 kali gagal menikah. Pihak mempelai wanita hanya bisa mengembalikan emas 2 suku dan uang 5 juta rupiah. Pernikahan akhirnya batal padahal semua sudah lengkap. Emas sama uang ya. Emas yang tadi 13 gram, 2 suku kan 13 gram udah dibalikin, bisa dibalikin. Sama uang 5 juta udah dibalikin. Kalau uang pertama yang 35 juta ini gak bisa dibalikin gitu kan. Belanja sih lu, belanja. Bahkan saat diinformasikan ke KUA, keduanya telah mendaftarkan untuk menikah pada tanggal yang telah disepakati. Namun setelah mendekati hari H mendapatkan informasi bahwa pernikahan tersebut batal. Selain itu, berdasarkan informasi yang didapat di lapangan, wanita yang batal menikah ini sudah keempat kalinya gagal menikah. Curhat Ibu Anjas. Curhatan hati Eli, Ibu Anjas, pria asal Palembang yang batal menikah karena uang 700.000 rupiah. Eli sama sekali tak menyangka jika perkara 700.000 rupiah itu bisa membuat anaknya batal menikah dengan pujaan hati. Gak usah Ibu Eli, kita aja gak nyangka gitu. Perkara 700.000 gitu kan, manner terus hilang. Balik lagi bener dugaan Nyonyo yang ini mah 700.000 dijadiin kambing hitam untuk dia membatalkan, maksudnya dia tuh ngegas segala macam ya gitu, emang pengen ngebentak aja gitu. Kebetulan ada momennya gitu kan. 700.000 Nyok, 35 juta segala macam udah dikasih, mas perkara 700.000. Kalau emang beneran niat mah ya udah oke. Mau nggak pakai uang aku dulu nih diputerin nih gitu kan. Ya pintar-pintar ngatur lah, itu kan buat seran gimana ya, kayak formalitas, ya udah pakai uang aku dulu. Nanti pas serahan nih 700.000. Kayak kita gitu. dong ya. Iya kayak kita. Ya udah ngatur-ngatur. Pakai uangku dulu aja. Nanti gampang gitu. Ngatur-ngatur keuangan aja gitu. Ya kan lu mau menjalani bahtera rumah tangga berdua gitu. Iya. Dona. Asal Desa Belambangan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Terlebih keputusan sang anak membatalkan pernikahan H-1 sebelum acara. Menurut pengakuan Eli, Ibunda Anjas, pihak keluarga tak mendapat perlakuan baik dari keluarga mantan calon menantunya itu saat berkunjung ke rumahnya. Ibunda Anjas mengaku syok anak bujangnya ini gagal H-1 pernikahan digelar hanya karena finansial. Waktu itu yang datang ke rumahnya langsung cuma beberapa orang, termasuk kami bertiga, ada saya, Anja sama ayahnya. Sedangkan untuk kakak dan adiknya ada di penginapan, ujar Eli. Saat itu Anjas diminta ibu dan wanita calon menantunya untuk berbincang di kamar pengantin. Namun, bukannya mendapat keputusan yang baik untuk pernikahan keduanya, pihak wanita justru mempertanyakan kekurangan uang untuk keperluan pernikahan. Kekurangan uang tersebut senilai 7,7 juta rupiah. Pihak Anjas pun menyanggupi permintaan tersebut dan mencicilnya. Lantas mempelai wanita itu menyahut, kenapa hanya 6 juta? Sisanya di mana? Eli menjawab bahwa uang 1 jutanya sudah dibelikan baju untuk mempelai wanita sesuai dengan kemauan dari wanita tersebut. Dan akhirnya setelah mengetahui uang 1 juta tersebut dibelikan baju untuknya, lantas dirinya mengiyakan. Saya sempat bertanya untuk apa uang 7,7 juta rupiah. Susah Nyo, ini si Dona sih harusnya nikahnya gimana ya sama konglomerat yang super tajir gitu. Cuman masalahnya tidak ada yang mau. Konglomerat yang super tajir seleranya bukan Anda, Dona. Hey, sadar. Ih, gemes banget anjir sama orang-orang yang gak sadar sama value-nya sendiri gitu. Tolonglah anjir, syukur lu udah dapet si Anjas gitu kan. Kita bisa lihat kondisi rumahnya, kondisi hobinya gitu kan ya. Dibilang nggak apa-apa, enggak, dia
orang yang udah hobi golf itu bisa dibilang ya mapan gitu ya. Untuk menyalurkan hobinya sendiri aja butuh budget gede gitu kan. Capek sama si Dona mah anjir. Lebih capek lagi ya. Lebih capek dari Yesi nanti Des. Cuman bedanya kalau ini dia nggak klarifikasi sana sih. Tapi mungkin belum ya. Belum. Nanti sambil dipantau, sambil Mamang juga mau lanjut berburu akunnya Dona gitu. Pengen tahu kayak gimana sih wujud aslinya. Si paling minta mahar gitulah ya. Walaupun dari nominal yang paling gede itu Yesi rumah gitu kan. Tapi ini kan sesuai yang kemarin Yesi sampaikan itu memang sengaja supaya emang batal gitu. Iya, kalau ini sih modus. Ini perlu kita pantau terus nih Nyo. Cukup kali ya sampai sini dulu Nyo. Nanti kita lanjut lagi sambil Mamang mantau ini ya. Yang mana sih akun TikToknya. Berarti sekarang kita meluncur ke Sedeng Super Thanks. Super Thanks meluncur Nyo. Cush. Yo. Ngeborong nih Bang Ibel ngeborong. Tolonglah di TikTok udah cukup Bang. Kita jadi deg-degan gitu lah ya. Langsung aja kali Nyo openingnya dulu. Saya Super Thanks. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada para Sultan 1 yang sudah memberikan sawer-sawernya lewat Super Thanks. Dan terima kasih juga sudah memberikan ruang bagi para santuy people yang lain untuk memberikan komentarnya dan aspirasinya. Sekarang kita langsung meluncur. Yang pertama dari Alfia Agatha Viana Biprilikin as always. Aku nongol ntar tisamnya. Hari ini aku nggak komen dulu Nyomang, tapi mau sedikit curhat. Buat yang nanya kok aku cuma nyawer di sini, itu karena ucapan terima kasih aku buat Nyomang yang udah setia nemenin lembur tengah malamku. Dan juga aku bukanlah sultan yang bisa nyawer sana sini, aku hanyalah babu Cina. Terus kenapa aku tiap hari nongol? Karena aku senang bisa berbagi tempat dengan satu people yang mau tisam-tisam atau hanya sekedar menyapa, merasakan kembali vibe radio zaman dulu. So I can help my people guys, I'm sorry about that gitu kan. Alasan simpelnya sih karena YouTubeku nggak ada iklannya, jadi aku nggak bisa support Nyomang. Udah deh curhatan aing, maafkan ya Nyomang jadi panjang. Yuk yang mau ikutan nongki-nongki silakan. Hey, siapapun itu yang bilang atau yang nanya kenapa cuma nyawer di sini aja, jangan paksa orang buat nyawer gitu. Kamu karena kalau dipaksa nanti yang ada nggak mau jadi males gitu. Kalau misalkan nih akun YouTube lu belum ada yang nyawer ya udah nggak apa-apa gitu. Ya emang belum rezeki datang gitu marketnya gitu atau rezekinya gitu. Buat Kak Elvia udah nggak usah banyak dipikirin Kak Elvia. Hanyalah Bu Picina. No. Buat Mamang balik lagi yang Mamang bilang pejuang-pejuang devisa di sana itu. Iya. Respect. Lu udah apa namanya? Jauh dari keluarga gitu kan. Harus berjuang buat keluarga, men. Itu udah Kak Alvia, gak usah banyak pikiran. Pokoknya Kak Alvia tetap keren. Respect, support. Gak usah ngomong gitu deh. Maksudnya kalau di sini kan dia bilang babu Cina. Kayak manajer aja sekelas manajer yang gajinya segitu anggaplah gede gitu. Itu juga dia babu orang. Ya itulah. Kalau kata almarhum Bob Sadino, setinggi-tingginya jabatan kamu di perusahaan kecuali owner, kamu tetap karyawan, tetap bawahan. Tetap babu gitu. Tapi sekecil-kecil usaha kamu, ya kamu bosnya gitu. Itu quote dari almarhum Bob Sadino tuh. Jadi jangan berkecil hati Kak Alvia. Gak usah banyak pikir Kak Alvia tetap badabes. Ricky Abdurrahman. Kak Alvia Agatha Viana Biprilikin jangan kalah sama Ibel Dwi Syahrida. Gift-nya berjejer kayak abis dapat undian slot. Ya anjing, gak gitu Ricky. Gak ada, itu bukan sebuah kompetisi ya. Untuk Samsudin dan Limbat saya angkat tangan, namanya juga dunia entertain. Antar temen entertain. Ilmunya cuma untuk temen yang nonjok. Kalau Bega lain cerita. Iya. Fajar sih Kang drama lagunya kayak Baygon bisa buat ngusir nyamuk. Iya anjir, mukanya lawa kayak minta ditampol. Pisjar, pertahankan gayamu, Konoha sangat membutuhkanmu buat hiburan. Dari video Fajar kita belajar bahwa galau berlebih karena cinta bisa bikin otak kita jadi seperti Fajar. Pintar. Pret. Salamnya buat Kak Alvia dan Ibel Dwi dan semua donatur Radio Santet. Kita dukun berarti yang selalu bikin kita ketawa sendiri cak-cak-cak-cak-cak-wak. Dah kayak kesetanan gitu ya. Hati-hati Ricky. Next ada Rian Andriana. Numpang Mbak Alvia Agatha, makasih. Bawa apa tuh? Bawa wetah ke Papua si Samsudin sama si Limbat sama yang sejenisnya buat ngelawan KKB tuh. Bener. Ada dari
Ojol 2M Channel. Sikat. Izin numpang ya Kak, baru bisa nonton lagi Nyonyo Mamang, baru sembuh sakit nih. Untuk Nyomang dan yang ngasih tumpangan tambah rezeki dan sukses terus ya. Amin. Juga doa terbaik buat kalian semua penonton Radio Santuy. Amin. Berarti jaga jaga kesehatan cepet lagi. pulih lagi ya. Ojol 2M Channel, jaga kesehatan. Ingat musim lagi kayak begini, hujan panas bikin kita ngedrop. Iya. Nextnya ini dari ini Bang Ibel ngeborong. Bang Ibel. Aku yang bacain. Ya. Makasih dah dibacain, semoga sukses terus dan doain ya nggak ada kendala di acara tahun baru ntar di deket Cipanas Bogor. Amin. Amin dong. Hati-hati juga ya Bang Ibel, semoga nggak macet sama biasanya nggak tahu ya beberapa tahun terakhir tahun baru tuh suka hujan gede gitu. Iya. Jadi so be careful. Hati-hati. Buat Bang Ibel. Aduh ngeborong dia banyak banget. Chandra Gotama boleh disikat Nyo. Yuhu, Nyomang ngakak deh. Lagi akad nikah tapi ada yang main TikTok bikin konsentrasi hilang aja deh. Wih, peace Santuy people. Iya, gara-gara itu apa namanya? Lato. Andrea Air numpang ya mau komen. Ini keren kok Mang, si Samsud sama Limbat berantemnya aku berasa lagi nonton Dragon Ball tanpa efek-efek. Ya bisa dibilang kayak Dragon Ball ala-ala Prindapan. Cuma bedanya kalau nonton yang Prindapan nggak malu, tapi kalau ini kok malu dapetnya ya. Bener berasa kayak dulu zaman TK pas berantem sama temen katanya tuh. Terus buat Bang Den, salah, justru Fajar nangis-nangis diundang ke Stasiun TV. Coba dia nggak nangis-nangis mungkin nggak bakal dikenal gitu kan, nggak bakal ada yang kenal. Salah Mang, kalau saran saya sih mending si Fajar jangan jadi konten kreator tapi dia jualan stiker di Line. Ya Allah. Jualan stiker anjing. Mang, kalau untuk yang ngeberhentiin live TikTok nggak bisa ngomong ya, tapi aku pernah kejadian di Puri Mall. Puri Mall di situ dong. Pas lagi makan malam sama ortu, ada orang lagi live terus teriak-teriak parah banget. Sempat ada meja lain yang sampai sebel dan manggil waiters buat negorin orang yang lagi live itu. Nah kan kita nggak tahu ya apa mungkin dia teriak betul Iya sih. atau mungkin dia ngomong yang agak seksual harassment mungkin. Makanya bikin cewek-cewek lain di cafe itu jadi males atau enggak nyaman itu kan. Makanya minta waitersnya untuk negorin. Masalahnya kita nggak tahu kontennya itu apa, gimana dia ngomongnya, kalau itu bagaimana, dan pastinya kata-kata jorok enggak, kasar enggak, atau sampai ditegur gitu. Iya. Betul sih, masuk akal. Masalahnya nggak sampai detail sih si mas-mas yang record cuman segitu. Habis itu lanjut lagi di luar yang dia tekenin cuman masalah es jeruknya nggak bayar atau kayak gimana gitu. Betul, setuju sama Andrea R. Thank you masukannya. Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas ya Santuy people semua yang always in here. Seperti biasanya Tisam ya Nyomang. Salam santuy vis. Anita Tea. Pagi semua, Bogor Puncak diguyur hujan dari semalam nih. Makasih ya Kak Ibel Dwi Syahrida buat tempat nongkrongnya. Wah, mau tahun baruan di Puncak ya. Kak sini mampir ke gubuk aku. Oh. Buat Nyomang semangat terus ya buat kontennya. Sehat selalu buat kalian. Buat semua Santuy people yang always in here, I love you all. Iya, Anita Teh itu kan di Cipanas ini ya, Bogor ya gitu. Tuh dibalas lagi, insya Allah mampir. Iya tuh, siapa tahu Santuy people bisa bertemu-temu. Nanti kirim ke DM, nanti kita react fotonya gitu. Nextnya masih Bang Ibel. Iya. Aku sampai balasnya, aduh gimana nih, banyak banget nih Bang Ibel lagi. Nih Ricky nimbrung gifnya Wedan berjejer abis menang slot kah, mending dibilang menang slot deh daripada afiliator. Iya ini ya kemarin TikTok kita deg-degan nih. Jangan sampai kayak Doni Salmanan, tapi Bang Ibel bilang enggak, ini bukan afiliator gitu. Mantap. Masih Bang Ibel lagi. Ada komenan dari Syarfuni. Terima kasih udah support Radio Santuy. Moga rezekinya lancar terus Kak. Moga berkah. Amin. Ayo Mang, jangan lupa ditabung kakak kita yang 1-7 kali nih sawerannya. Iya loh. Tapi gara-gara kayak gini Mamang sempat bilang ke timnya Om Ded yang kalau ada sponsoran nanti kita bisa bareng-bareng sama Santuy People buat ke akun Instagram yang ngasih sponsornya. Iya. Kita thank you bareng-bareng gitu. Iya. Kayak soalnya sempat dibilang ada channel lain yang dikasih sponsoran itu. Wah, semua penontonnya meluncur ke akun yang ngasih sponsor itu kan. Iya, terima kasih udah support, terima kasih. Mamang bilang kita kayaknya bisa juga deh Santuy People kompak soalnya Om. Bisa banget lah Nanti, Santuy People mah. Ya, kita tinggal tunggu kalau ada sponsoran ya, semoga ya. Masih Bang Ibel. Masih Bang Ibel. Aduh. Ada komen dari Rian Fadilah bukan Rian Dono. Hadir Mamang, Mang lihat Fajar udah kayak pemuda tahun 80-an, kata-katanya penuh makna dan Ngalirkeun. Masih bocil udah jadi bucin, gedek liatnya Mang. Cowok kok cengeng. Iya, tapi balik lagi cengengnya itu Yan.
kayaknya buat jualannya dia gitu. Iya. Karena dia buktinya kalau dia sambil joget sambil terus dia mau ketawa juga mukanya dicengeng-cengengin gitu. Iya. Mungkin itu mau jadi persona yang dia jual nanti gitu. Jadi sad boy gitu. Sad boy gitu. Last of the last dari Diki Arda. Terima kasih. Sebenarnya cuma 3 orang. Iya, tapi cuman Bang Ibel sampai 7 kali gitu kan. Gila. Tolonglah gitu kan. Kita jadi deg-degan, gila. tapi kita yakin sih Bang Ibel udah bilang waktu di TikTok, dah nggak apa-apa, gue bukan afiliator. Takut kayak Indra Ken sama Doni Salmanan. Iya, tiba-tiba kita ini lagi. apa tidak gitu. Tapi terima kasih buat Sultan Santuy, keep positive thinking aja Mamang Mah ya buat Sultan Santuy semuanya. Terima kasih banget buat Santuy People yang udah nge-support ya, yang udah nonton, ikut meramaikan komen dengan ketikan-ketikan yang wadididau gitu, bikin kita nge-refresh abis konten. Suntuk nih habis emosi gara-gara ngelihat si Dona yang minta perkara 700.000 batal nikah gitu kan. Happy lagi gitu lah. Jadi kita menghibur Santuy People, Santuy People menghibur kita. That's the komunitas of Santuy People. Gitu lah ya. Closing berarti ya? Belum. Apa? Apalagi ditambah lagi Santuy People itu bawaannya tuh semuanya Santuy People itu positive vibe gitu. Lucu sih kalau Mamang sih vibe-nya lucu gitu. Sama positif juga Mang. Ada case apa nih? Kita nggak fanatik pro sana pro sini, lempeng aja. Selagi bisa diketawain aja. Iya. Gitu. Ini baru Santuy People gitu. Di closing berarti ya? Lanjut di komen seperti biasa. Dan Mamang tenan. Tapi mangkok cabut dulu dan ciao.